Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini, Anda menyaksikan video pembelajaran Hukum Kepler. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu gerak satelit. Kecepatan satelit dapat dihitung dengan menggunakan hukum gravitasi Newton. Misalkan ada bumi bermassa M besar dan berjari-jari R besar. Kemudian ada satelit yang bermassa M kecil mengelilingi bumi. Tinggi satelit dari bumi itu adalah H kecil. Kemudian ada R kecil, itu adalah jarak dari pusat bumi ke satelit. Satelit ini akan mengalami gaya gravitasi. Kecepatan satelit dapat dihitung dengan cara meninjau gerak satelit dari pengamat di bumi. Dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, F sama dengan G besar kali M kecil per R kecil kuadrat. Kemudian F, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi F ini kita ganti menjadi M kali A sama dengan G besar kali M kecil per R kecil kuadrat. Kemudian A itu adalah V kuadrat per R. Jadi M kali V kuadrat per R sama dengan G besar kali M kecil per R kecil kuadrat. Kemudian M kecil dan M kecil boleh dicoret. Kemudian R dengan R kuadrat, sehingga ini masih tersisa R. Dapat ditulis V kuadrat sama dengan G besar kali M besar per R kecil. Kemudian kita tahu bahwa R kecil itu adalah jarak dari pusat bumi ke satelit, yang merupakan penjumlahan dari jari-jari dengan ketinggian satelit. Jadi boleh ditulis V kuadrat sama dengan G besar kali M besar per R besar tambah H. Sehingga diperoleh V sama dengan akar dari G besar kali M besar per R besar tambah H. Kemudian dari rumus ini kalikan dengan R kuadrat per R kuadrat. G besar kali M besar per R kuadrat itu adalah G0. Jadi V sama dengan akar dari G0 kali R kuadrat per R besar tambah H. Akar dari R kuadrat itu adalah R. Jadi V sama dengan R besar kali akar G0 per R besar tambah H. Jadi, kecepatan satelit dapat dirumuskan V sama dengan akar dari G besar kali M besar per R besar tambah H, atau V sama dengan R kali akar dari G0 per R besar tambah H. Berikutnya kita bahas hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Elips merupakan gabungan dari dua lingkaran yang memiliki titik pusat, seperti ini. Kemudian kalau digabung menjadi elips yang memiliki dua fokus, yaitu fokus pertama dan fokus kedua, titik fokus. Matahari berada di salah satu fokus elips. Misalnya matahari berada di sini. Kemudian ini ada planet yang mengelilingi matahari. Suatu waktu planet juga bisa berada dekat sekali dengan matahari, misalkan di titik P. Titik P ini disebut sebagai titik terdekat planet ke matahari, atau biasa dinamakan perihelium. Kemudian satu waktu planet juga akan berada jauh sekali dari matahari, yaitu berada di titik A. Titik A ini merupakan titik terjauh planet ke matahari,
atau biasanya disebut sebagai aphelium. Berikutnya, hukum 2 Kepler menyatakan bahwa suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Luas juring O A B akan sama dengan luas juring O C D jika selang waktu dari A ke B sama dengan selang waktu dari C ke D. Berikutnya, hukum 3 Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Dirumuskan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Dengan T1 sama dengan periode planet pertama, T2 sama dengan periode planet kedua, R1 sama dengan jarak rata-rata planet pertama ke matahari, dan R2 sama dengan jarak rata-rata planet kedua ke matahari. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Nomor 1. Satelit X mengelilingi bumi pada ketinggian 1000 km dari permukaan bumi. Jika jari-jari bumi sama dengan 6.375 km, percepatan gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2, dan tetapan umum gravitasi sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton kali meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Hitunglah besar kecepatan satelit tersebut. Diketahui, ketinggian itu adalah disimbolkan dengan H kecil sama dengan 1000 km. Nah, 1000 km ini kita mau ubah ke dalam meter. Langkahnya yaitu 1000 dulu kita tulis dalam notasi ilmiah menjadi 1 kali 10 pangkat 3 km. Kemudian kilometernya kita ubah ke meter. 1 km sama dengan 1000 meter, atau bisa ditulis 1 km sama dengan 10 pangkat 3 meter. Sehingga boleh ditulis 1 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 meter. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6. Jadi bisa ditulis 1 kali 10 pangkat 6 meter. Kenapa 10 pangkat 6? Ini kalau bilangan yang sama, pangkatnya itu dijumlahkan. 3 tambah 3, 6. Berikutnya, jari-jari bumi disimbolkan dengan R besar sama dengan 6.375 km. Kita mau ubah ke dalam meter juga. Caranya sama, kita tulis dulu notasi ilmiahnya menjadi 6,375 kali 10 pangkat 3 km. Kemudian kilometer kita ubah ke dalam meter menjadi adalah 10 pangkat 3 meter. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3, pangkatnya dijumlahkan, jadi 3 tambah 3 adalah 6, sehingga diperoleh hasil 6,375 kali 10 pangkat 6 meter. Percepatan gravitasi bumi itu disimbolkan dengan G0 sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Dan tetapan umum gravitasi itu disimbolkan dengan G besar sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton kali meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Ditanya kecepatan satelit disimbolkan dengan V kecil. Penyelesaian, kita tulis dulu rumus yang digunakan, yaitu V sama dengan R besar kali akar dari G0 per R besar tambah H. Langkah selanjutnya, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Seperti ini. Nah, kemudian, untuk yang di bawah nih, 6,375 kali 10 pangkat 6 tambah 1 kali 10 pangkat 6, karena bilangan berpangkatnya sudah sama, yaitu 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 6, maka bilangan depannya boleh dijumlahkan. Jadi 6,375 tambah 1, yaitu 7,375. Untuk yang di bawah ya. Selanjutnya tinggal dibagi, ini peroleh hasil
6,375 kali 10 pangkat 6 kali akar dari 1,33 kali 10 pangkat min 6. Akar dari 1,33 itu adalah 1,15, sedangkan akar dari 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 3. 6,375 kali 1,15 itu adalah 7,33. Kemudian 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 3 itu adalah 10 pangkat 3. Sehingga diperoleh hasil V sama dengan 7,33 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan satelit tersebut adalah 7,33 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nomor 2. Planet A dan B mengorbit pada matahari. Perbandingan jarak planet A dan B ke matahari adalah 4:1. Jika periode planet B mengelilingi matahari adalah 29 hari, hitunglah besar periode planet A mengelilingi matahari. Diketahui jarak planet A itu adalah RA, jadi RA banding RB sama dengan 4:1. Periode planet B itu adalah disimbolkan dengan TB sama dengan 29 hari. Dan yang ditanyakan adalah periode planet A disimbolkan dengan TA. Penyelesaian, kita gunakan rumus hukum 3 Kepler, yaitu TA kuadrat per RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Atau boleh ditulis menjadi TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. TA kuadrat per TB itu adalah 29, maka 29 pangkat 2 sama dengan RA banding RB itu adalah 4:1, 4:1, 4-nya dipangkatkan 3, 1-nya juga dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 itu adalah, jadi TA kuadrat sama dengan 64 kali 29 pangkat 2 per 1 pangkat 3 itu adalah 1. Maka TA sama dengan akar dari 64 kali 29 pangkat 2. Akar dari 64 adalah, ya betul, 8. Kemudian akar dari 29 pangkat 2 adalah 29. Maka TA sama dengan 8 kali 29 sama dengan 232 hari. Jadi, besar periode planet A mengelilingi matahari adalah 232 hari. Berikutnya, soal nomor 3. Berikut data fisis planet Bumi, planet X, dan planet Y seperti pada tabel berikut. Hitunglah perbandingan periode planet X dan planet Y. Diketahui M bumi sama dengan M besar, MX sama dengan 0,5 M besar, kemudian M besar Y sama dengan 2M. Kemudian berikutnya, jarak planet bumi disimbolkan dengan R bumi itu adalah R kecil. Kemudian jarak planet X disimbolkan dengan Rx itu sama dengan 2R kecil. Jarak planet Y disimbolkan dengan Ry sama dengan 4R kecil. Periode planet bumi disimbolkan dengan T bumi sama dengan 1 tahun. Ditanya Tx banding Ty. Penyelesaian, kita gunakan rumus hukum 3 Kepler. Terlebih dahulu kita cari dulu Tx-nya berapa dengan menggunakan rumus Tx kuadrat per Rx pangkat 3 sama dengan T bumi kuadrat per R bumi pangkat 3. Atau bisa ditulis menjadi Tx kuadrat per T bumi pangkat 2 sama dengan Rx pangkat 3 per R bumi pangkat 3. Selanjutnya masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Tx kuadrat per T bumi itu adalah 1 tahun, berarti 1 kuadrat sama dengan
Rx itu adalah 2R, jadi 2R dipangkatkan 3. R bumi itu adalah R kecil, maka R pangkatkan dengan 3. Ini TX kuadrat per 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah tetap 1, jadi TX kuadrat per 1 adalah tetap TX kuadrat. Berikutnya 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka ditulis, ini dapat ditulis TX kuadrat sama dengan 8R pangkat 3 per R pangkat 3. R pangkat 3 bagi R pangkat 3 adalah 1 kali 8 sama dengan 8, maka TX sama dengan akar dari 8. Selanjutnya kita mencari nilai TY dengan menggunakan rumus hukum 3 Kepler, yaitu TY kuadrat per T bumi kuadrat sama dengan RY pangkat 3 per R bumi pangkat 3. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. TY kuadrat sama dengan T bumi itu adalah 1, maka kita tulis ini 1 kuadrat sama dengan RY itu adalah 4R. Tulis 4R kemudian dipangkatkan 3 per R bumi itu adalah R kemudian dipangkatkan 3. TY kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64 R pangkat 3 per R pangkat 3. R pangkat 3 bagi R pangkat 3 1 kali 64, jadi TY kuadrat sama dengan 64. Jadi TY sama dengan akar dari 64. Ini tidak usah diubah, kita buat dalam sama-sama bentuk akar supaya bisa diselesaikan. TX per TY sama dengan akar dari 8, ini TX-nya, kemudian TY-nya akar dari 64. Kemudian untuk menyederhanakannya kita bagikan dengan akar 8 per akar 8. Akar 8 bagi akar 8 itu adalah 1, kemudian akar 64 bagi akar 8 adalah akar 8. Jadi perbandingan periode planet X dan planet Y adalah 1 banding akar 8. Demikian penjelasan singkat mengenai hukum Kepler. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.